Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita bisa bersua walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung karena situasi pandemi COVID-19, tapi tidak mengurangi keyakinan saya dalam menyampaikan materi pada anak-anak semuanya. Jadi sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkan dulu, saya adalah Bapak Husain Susanto. Di sini saya mengajar Al-Quran Hadis, yang mana untuk kelas 7G sampai L saya mengajar Al-Quran Hadis. Panggilan saya bisa dipanggil dengan Bapak Husain begitu saja. Alamat rumah saya ada di Desa Bogalan, Selatan Balai Desa, utaranya Pasar Kecil atau Pasar Templek. Kalau anak-anak pernah ke sana, silahkan nanti di utara Pasar Templek itu lihat sebelah timur ada rumah yang warnanya pagarnya itu coklat sama kuning, itu rumah saya. Oke anak-anak, tidak usah lama-lama perkenalannya. Bisa nanti kalau ingin tanya lebih lanjut bisa lewat chat atau by telepon, tidak apa-apa selama pertanyaannya baik. Oke anak-anak, selanjutnya saya menyampaikan tentang materi saya yang pertama, yaitu Al-Quran Hadis ini. Bab pertama yaitu tentang Al-Quran dan Hadis pedoman hidupku. Al-Quran itu berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam, karena itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis secara lafal dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima langsung oleh Rasulullah SAW. Sedangkan hadis berfungsi sebagai sumber utama kedua setelah Al-Quran, karena ia juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan lafalnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Menurut cendekiawan Muslim Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Dengan demikian Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurnakan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Kesempurnaan Al-Quran itu dimiliki Al-Quran itu lanjut wasiat karena ia mudah diingat. Tidak hanya untuk orang tua, anak-anak pun sangat mudah menghafalkannya. Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat, antara lain di dalam Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, yaitu Sahru Ramadan alladzi unsila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 185. Dalam surat Al-Hijr ayat 87 juga Allah bersabda, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim, yang artinya dan sesungguhnya kami telah berikan padamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Secara istilah, yang dimaksud Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi
mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Lebih mudahnya adalah Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, dan membacanya adalah bernilai ibadah. Nah, dari pengertian tersebut ya dapat kita pahami bahwa yang pertama, Al-Quran itu merupakan kalamullah. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah yang artinya bukan ucapan nabi, malaikat, atau makhluk lain, tetapi firman Allah yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya adalah hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara mutawatir, artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Yang keempat, membacanya merupakan ibadah. Itu adalah menjadi tanda keimanan seorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering baca, semakin meningkatkan imannya. Itu pengertian Al-Quran ya. Jadi dilihat dari segi bahasa, Al-Quran tadi bisa bermakna bacaan sebagaimana disebutkan oleh Quraisy Shihab ya, yang berarti adalah bacaan yang sempurna. Dengan cara istilah, Al-Quran adalah kalamullah, yaitu yang menjadi mukjizat yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Lebih gampangnya adalah Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ya, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Itu pengertian dari Al-Quran. Lalu penyebutan atau nama-nama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu punya nama-nama lain ya, yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Allah SWT menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan itu. Di antara adalah Alkitab, kitab Allah, dapat kita temukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Allah juga menyebut Al-Quran sebagai Al-Furqan. Ini terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hamba-hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Oke anak-anak, jadi itu sebutan atau nama lain dari Al-Quran. Nanti anak-anak bisa mencari sendiri nama-nama lain dari Al-Quran ya. Ada juga nama lainnya Asyifa, ada itu obat dan lain sebagainya. Bisa nanti anak-anak mencari sendiri. Fungsi dari Al-Quran itu apa? Yang pertama, fungsi Al-Quran di dalam Islam, yaitu sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Yang pertama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui akal. Yang ketiga, petunjuk
hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Itu fungsi Al-Quran. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu anak-anak ya. Besok minggu depan kita ulangi dan kita lanjutkan, karena semakin pendek itu sebenarnya semakin bagus. Pendek dan jelas itu lebih bagus karena bisa menghemat kuota dan energi. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya lewat grup. Kalau bisa menjawab saya jawab, kalau tidak saya akan tanyakan dulu pada yang lebih bisa. Mungkin itu mau saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.